Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Triwulandari dari Prodi S1 Farmasi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila adalah penggunaan nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara. Pada prinsipnya, Pancasila sebagai filsafat ialah perluasan keunggulan dari awal sebagai dasar dan ideologi yang telah merambah ke dalam produk filsafat. Pancasila sebagai suatu produk filsafat berarti digunakan sebagai suatu pandangan hidup dalam prakteknya. Hal ini berarti filsafat Pancasila memiliki fungsi dan peran sebagai pedoman dan pegangan sikap, tingkah laku, dan juga perbuatan dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk bangsa Indonesia. Pancasila sebagai filsafat juga berarti bahwa Pancasila memuat pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi isi dan substansi dari pembentukan ideologi Pancasila. Alasan untuk pernyataan ini adalah bahwa Pancasila memang memiliki sistem nilai yang berasal dari penggalian dan pengejawantahan dari nilai kebudayaan Indonesia yang mendasar sepanjang sejarah, yang berasal dari unsur budaya eksternal yang sesuai untuk menyatu dengan budaya bangsa Indonesia. Hal ini kemudian ditangkap sebagai sebuah dari perenungan yang mendalam dari jiwa oleh para tokoh pendiri bangsa atau The Founding Father Indonesia, yang merupakan sebagai prinsip dasar filsafat dan untuk merumuskan dalam sistem dasar negara yang berdiri di atas negara Republik Indonesia. Fungsi filsafat Pancasila yang pertama, sebagai jiwa bangsa Indonesia. Setiap bangsa di dunia memiliki jiwanya sendiri. Hal ini disebut dengan istilah Volksgeist atau yang berarti jiwa bangsa atau jiwa rakyat. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila adalah jiwa yang telah memainkan peranan penting dalam kehidupan Indonesia dalam semangat Pancasila sejak kelahirannya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, fungsinya sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Filsafat Pancasila juga berfungsi sebagai kepribadian bangsa Indonesia, donor yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia dan menjadi ciri pembeda bangsa kita di tengah bangsa lain di dunia. Dengan demikian, Pancasila berfungsi sebagai kepribadian bangsa juga dimanifestasikan sebagai identitas nasional melalui perilaku dan sikap spiritual, sehingga ciri khas bangsa ini datang dalam bentuk kepribadian Indonesia. Yang ketiga, fungsinya itu sebagai sumber dari semua sumber hukum. Indonesia adalah negara hukum yang menerapkan hukum secara adil berdasarkan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, fungsi filsafat Pancasila merupakan sumber dari seluruh sumber daya hukum di Indonesia. Yang ketiga, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Tidak hanya itu, filsafat Pancasila juga berfungsi sebagai cara hidup dari Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila merupakan pedoman dan instruksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Baru-baru ini disebutkan bahwa idealisme bangsa harus dibawa ke Pancasila. Hal ini dapat disimpulkan dan pembukaan Konstitusi 1945 yang secara jelas berisi Pancasila yang merupakan tujuan dan ideal bangsa Indonesia, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Yang keenam, fungsinya menjadi falsafah hidup bangsa. Dengan kata lain, filsafat Pancasila memiliki fungsi kesatuan bangsa. Hal ini mungkin dikarenakan pandangan bahwa Pancasila mengandung nilai kepribadian yang paling tepat dan sesuai dengan bangsa Indonesia. Yang ketujuh, sebagai dasar negara. Jika telah disebutkan bahwa fungsi filsafat Pancasila merupakan salah satu sumber dari semua sumber hukum, maka Pancasila juga berfungsi sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan atau penyelenggaraan negara. Segala sesuatu yang ada dalam kehidupan bangsa Indonesia, baik rakyat, pemerintah, wilayah, maupun aspek negara lainnya, harus didasarkan pada Pancasila. Selanjutnya, tujuan dari filsafat Pancasila. Yang pertama itu untuk menciptakan bangsa yang religius dan patuh kepada Allah yang Maha Kuasa. Yang kedua, menjadi bangsa yang menjaga keadilan baik secara sosial maupun ekonomi. Yang ketiga,
untuk menjadi bangsa yang menghormati hak asasi manusia, untuk dapat berada dalam kaitannya HAM dengan Pancasila sebagai dasar negara kita. Yang keempat, itu untuk menciptakan sebuah bangsa yang menjunjung tinggi demokrasi. Yang kelima, menjadi negara nasionalis dan cinta tanah air